Ternyata negara ini jadi sasaran Cina di Natuna Utara. Halo Sobat Pena, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Pena Militer. Sebut saja perlakuan latihan skala besar mengkonsolidasikan pangkalan militer di pulau-pulau buatan hingga mengirim kapal penelitian ke zona ekonomi eksklusif negara lain. Di samping itu nyatanya, bukan di Indonesia yang menjadi negara paling terancam berkat ulah Cina, melainkan Vietnam, tetangga Indonesia yang juga menjadi bagian dari ASEAN. Vietnam sebagai salah satu penuntut dan mungkin yang paling keras kepala telah menjadi sasaran utama. Diketahui sebuah kapal patroli penjaga pantai Cina menabrak dan menjarah kapal nelayan Vietnam yang beroperasi di Kepulauan Paracel. Tak hanya itu, Beijing pun memiliki rekam jejak, berhasil memaksa untuk sementara menghentikan proyek-proyek strategisnya yang penting di daerah itu. Ini adalah waktu agresi maritim Cina yang sangat sensitif bagi Vietnam. Ia mengutip Keprin, bahkan sekarang Cina memberlakukan larangan penangkapan ikan. Area yang dilarang pun meluas ke semua laut di utara, garis lintang 12 derajat. Sementara itu, area di bawah pembatasan Beijing juga mencakup sebagian besar Teluk Tonkin dan Kepulauan Paracel di mana kepulauan itu dikuasai oleh Cina, tetapi juga diklaim oleh Vietnam. Dilansir dari Radio Free Asia, Vietnam memprotes hal ini. Hanoi berbicara menentang larangan penangkapan ikan dan menyebutnya pelanggaran kedaulatan dan yurisdiksi teritorial Vietnam. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam mengatakan bahwa Cina harus menghormati kedaulatan Vietnam. Vietnam meminta Cina untuk menghormati kedaulatan Vietnam atas Kepulauan Paracel, hak berdaulat dan yurisdiksi atas zona maritimnya ketika mengambil tindakan untuk melestarikan sumber daya hayati di Laut Timur Cina. Tanpa memperoleh situasi menjaga perdamaian, stabilitas dan ketertiban di Laut Timur, katanya. Sikap Vietnam terhadap larangan penangkapan ikan Cina konsisten dan mapan selama bertahun-tahun. Hingga saat ini konflik tersebut masih belum menemui titik terang, dengan Vietnam yang mengklaim Cina memutuskan keputusan sepihak. Sementara Cina tetap kekeh mengklaim 9 garis putus-putus itu memang miliknya. Keberadaan unsur Cina di Laut Natuna Utara tentu saja merupakan hal yang sangat mengganggu. Aktivitas pencurian ikan yang kerap dilakukan nelayan Cina di Laut Natuna Utara tentunya merugikan Indonesia, sehingga penjagaan teritorial zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara harus dilakukan dengan maksimal agar kapal-kapal Cina tak berbuat seenaknya di Laut Natuna Utara. Berbagai aksi yang dilakukan kapal-kapal Cina di Laut Natuna Utara dilandasi pada klaim tunggal yang diajukan Tiongkok. Cina dengan berani mengaku sebagai pemilik Laut Natuna Utara dan mencaplok zona ekonomi eksklusif Indonesia. Berbagai aktivitas yang dilakukan kapal Cina di Laut Natuna Utara menunjukkan bila Tiongkok sangat serius dalam penegakan Nine Dash Line. Indonesia yang berpegang teguh pada UNCLOS jelas menolak hal itu. Oleh sebab itu, Indonesia juga meminta Cina untuk menghormati teritorial Indonesia berdasarkan UNCLOS. Berkali-kali Indonesia menekankan pentingnya penerapan UNCLOS dalam menyikapi polemik di Laut Natuna Utara. Hanya saja pihak Cina tak mengindahkan UNCLOS dalam kaitannya di Laut Natuna Utara. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar.